Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia dan Ibu Wakil Rektor ini sudah mengajak saya bergabung. Saya sebenarnya pengennya mendengarkan Bu, karena harus banyak belajar ke dunia akademisi. Jadi saya di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, kemudian sejak akhir 2017 bergabung di ITS. Saya ingin menyapa sobat lama dulu, Cak Samsul nih. Dulu waktu di ITS sering ketemu. Kayaknya sekarang sudah di langit ketujuh barangkali, karena UKM naik Betul. terus kan, Iya, se-Indonesia UKM-nya di-handle Cak Samsul. naik kelas terus. Baik, saya ingin sedikit share aja, sedikit aja setelah mendengar banyak pencerahan dari praktisi maupun akademisi. Kalau boleh saya share sedikit Bu ya, Iya. boleh nggak saya Oh, share? boleh. Sebentar. Minta tolong co-host. Bisa dibantu untuk co-host? Iya, belum bisa. Sebentar, Pak. Ini saya Ya, sambil cari. sambil menunggu. Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan dari Pak Dedi, kemudian sampai Pak Wahyu tadi, Ya. berbagai angle. Saya kira ini akan memperkaya kita bagaimana menyikapi kondisi yang sekarang sedang berkembang. Oke, siap. Sudah bisa Pak. Share screen langsung dari situ. Oke, baik. Iya, terima kasih. Oke, jadi saya kira ini gagasan yang sangat awal sekali tentang bagaimana kita menyikapi the new normal ke depan. Saya ingin meminjam kerangka teorinya Edward Hall, sosiolog yang awalnya dulu menyampaikan gagasan metafora gunung es gitu ya, untuk melihat fenomena sosial seperti ini. Jadi katanya sebetulnya kita seringkali terjebaknya di lapisan atas yang nampak di permukaan, kan? Kita dan sering kita panik menyikapinya. Yang muncul itu kan kebutuhan, keinginan kita, bahkan boleh jadi keinginan itu mendominasi kebutuhan kita. Contoh mudik, mudik itu karena sudah jadi kebiasaan, seolah-olah menjadi kebutuhan, padahal itu keinginan, gitu kan? Dibanding esensi dari silaturahimnya. Tapi itu sebetulnya didorong oleh berbagai faktor yang seringkali tidak terlihat katanya. Masalah didorong oleh ketakutan juga sebetulnya di-trigger oleh rasa cemas, kegelisahan kita ketika menyikapi beberapa fenomena yang berkembang, termasuk saya kira menghadapi COVID-19 ini. Dan semuanya seringkali bersifat sementara gitu, tapi ada kalanya ini menjadi sesuatu yang bergeser menjadi kebiasaan baru. Nah, pertanyaannya saya kira nanti itu adalah bagaimana kita menyikapinya. Padahal sebenarnya tadi seperti saya sampaikan, yang di permukaan itu mungkin sebagian kecil saja, hanya 10% sebenarnya dari apa yang kita sedang hadapi secara keseluruhan. Pertanyaannya apakah pemikiran, keyakinan, values kita, nilai-nilai bagaimana kita meran bisnis dan berhubungan dengan orang lain, norma-norma itu apakah akan berubah atau tidak? Nah, itu saya kira tergantung penyikapan kita. Pendulum kita lebih kemana? Lebih ke kiri, negatif, atau lebih ke kanan, positif? Karena orang bisa berbeda-beda. Ada yang banyak menyikapi justru positif, banyak misalnya masyarakat di grassroots itu bahkan ingin share apa yang mereka punya untuk membantu saudara-saudaranya yang tidak mampu. Tapi ada juga yang misalnya membohongi sodako itu dengan batu, dengan sampah dan sebagainya. Jadi tergantung penyikapan kita. Nah, yang sedang kita sekarang lakukan mungkin barulah sebagian respon kedaruratan karena perkembangan yang sekarang dihadapi langsung. Tapi boleh jadi kita perlu mempersiapkan diri untuk jangka panjang yang lebih sustain gitu ya, untuk recover. Atau saya ingin menggunakan
istilah mempersiapkan diri untuk transformasi ke situasi yang baru, keadaan normal yang baru ya, yang disebut dengan the new normal. Dan ini saya kira butuh upaya-upaya bersama, tidak hanya bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu saya kira ke depan mungkin ada hal-hal yang akan semakin penting. Saya belajar contohnya dari asisten rumah tangga ya. Rasanya dia tidak sepanik kita gitu. Jadi misalnya ketika kita ingin makan apa gitu, dia tinggal nanya, terus padahal kan belanja akan susah karena tukang sayur tidak boleh masuk kompleks dan sebagainya. Pasar sebagian tutup. Tapi ternyata enggak, dia punya network, kemudian dengan menggunakan WA dia bisa kontak ke tukang sayurnya, saya pesan ini dan seterusnya. Jadi everything is okay gitu. Dengan cara menyesuaikan diri secara cepat justru mereka itu di grassroots. Dan terbangunlah trust menurut saya di sana. Jadi rasa saling percaya itu berkembang gitu ya. Itu yang menjadi kunci. Yang kedua disiplin. Sebagian besar masyarakat sekarang sedang belajar mendisiplinkan diri, bagaimana kita berhubungan dengan pekerjaan, dengan orang lain, dengan anggota keluarga dan sebagainya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Deddy menyinggung, muncul masyarakat yang lebih tebal dengan rasa empati dan filantropik, membantu orang lain. Dan itu saya kira akan banyak mewarnai bisnis ke depan. Tidak lagi orang itu berhubungan bisnis semata-mata hanya untung rugi. Kalau dulu katanya paradigma bisnis itu memaksimumkan profit. Saya kira enggak sekarang itu. Masyarakat semakin yakin bahwa yang dimaksimumkan berkahnya gitu kan. Karena dari situlah tadi yang disampaikan oleh Ibu Trusti tadi betul sekali gitu. Jadi kita itu mendapatkan manfaat dari orang lain tidak hanya karena kita ingin cari untung, tapi memberikan nilai manfaat yang lain. Yang kedua, ke depan saya kira butuh penguatan skill baru ya. Jadi bukan hanya cara berbisnis lama, tapi skill-skill memahami orang, memahami network dan sebagainya, dan mengembangkan jejaring serta kolaborasi yang sinergis itu menjadi kunci. Kita nggak bisa lagi misalnya berbisnis sendirian terus. Yang ketiga, saya kira suka tidak suka harus kita akui ada teknologi-teknologi yang semakin berperan di dalam kehidupan kita, termasuk misalnya teknologi informasi dan komunikasi. Di situ ada internet, itu sebagai alat penting untuk berbisnis kita, termasuk misalnya bagaimana aplikasi-aplikasi khusus, WA, medsos dan sebagainya. Dan untuk UKM manufaktur, rapid prototyping teknologi ini berperan dan sekarang sudah di depan rumah kita. Misalnya 3D printer itu menjadi bagian produksi yang sangat penting dan harganya sekarang sudah sangat terjangkau, dari 3,5 juta sampai mungkin lebih dari 15 juta sudah ada, dan itu akan banyak mempengaruhi bagaimana kita praktik bisnis di lingkungan UMKM. Dan untuk keluar dari kesulitan, mungkin banyak cara yang bisa dikembangkan. Salah satunya mungkin beradaptasi dengan kita mulai mendorong inovasi berdasarkan model bisnis atau bisnis model. Kalau kita belajar bisnis model itu kan banyak ragamnya ya. Salah satunya, mohon izin saya menggunakan kerangka yang biasanya dipakai kita belajar di S1 ataupun S2 manajemen, itu kan bisnis model canvas. Ini saya, walaupun mungkin contohnya tidak selalu cocok untuk kondisi pandemi, tapi ini analoginya saya kira bisa kita ambil sebagai pelajaran. Misalnya contoh Grab itu melakukan upaya-upaya untuk membedakan customer segment ya. Dia mengembangkan Grab untuk para penumpang yang menggunakan taksi agar lebih mudah, lalu Grab driver untuk mereka yang punya kendaraan dan ingin berbisnis dengan kendaraannya gitu ya. Lalu Grab Food disediakan untuk orang-orang yang lagi malas masak gitu ya, sehingga memudahkan. Tapi boleh jadi orang melakukan upaya-upaya inovasi itu di value proposition-nya. Misalnya sekarang sudah berkembang misalnya handphone yang bisa dilipat gitu ya, dengan teknologi yang baru. Dari di bidang keuangan banyak berkembang, misalnya TransferWise, OVO, GoPay, Dana dan sebagainya, yang menggantikan dompet-dompet kita yang tebal dengan dompet elektronik dan bisa dengan mudah bertukar gitu. Kemudian juga misalnya contoh di wisata, di perhotelan itu berkembang
model bisnisnya Airbnb gitu ya, yang mengelola jejaring dari guest house dan sebagainya. Tapi juga bisa di bidang-bidang lain. Amazon misalnya di channel, dan sekarang kita sudah sedang menggunakan inovasi Zoom. Ini dia salah satu bisnis yang sedang naik daun gara-gara pandemik. Jadi tidak semuanya memang kena imbas negatif. Ini salah satu yang nilai sahamnya setidaknya di bulan Februari itu meningkat 25%. Jadi kaya mendadak yang punya. OVO juga mengembangkan bagaimana mengembangkan customer relationship dengan inovasinya. Kemudian dukungan keuangan, misalnya berkembang crowdfunding mulai dari awal tahun 2010-an gitu ya, sekarang sudah semakin berkembang. Sekarang banyak aktivitas-aktivitas untuk mengatasi pandemi juga memanfaatkan jasa-jasa crowdfunding platform seperti kitabisa.com dan sebagainya. Dan juga ke depan saya kira menggunakan partner kunci itu pastilah bisa dikembangkan, termasuk akademisi, asosiasi. Saya juga aktif di asosiasi Teknopark, dan itu saya kira akan bisa memperkaya bagaimana para UMKM untuk mengembangkan entrepreneurship ke depan. Nah, saya kira terakhir, jadi tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Trusti. Jadi setiap krisis itu memang akan menawarkan peluang, ya. Jadi betul dari surat Asyr bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Yang kedua, kita semua proses belajar, termasuk pemerintah sedang tertatih-tatih untuk menyikapi. Tapi kita disuruh membaca, baik itu kalam, fenomena alam, situasi masyarakat, dan secara kekuasaan Tuhan. Dan kata Darwin mengingatkan pada kita, yang terkuat itu bukan yang paling, yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi mereka yang mampu beradaptasi. Jadi termasuk bisnis itu bahkan banyak juga di masa-masa lalu banyak yang kuat sebelumnya menjadi rontok, tetapi mereka yang beradaptasi lah yang saya kira akan bertahan. Terakhir saya kira insya Allah kita harus optimis itu apa? Saya kira tentu saja berprasangka baik terhadap Tuhan, karena pastilah ini akan memberikan hikmah yang positif kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Jadi adaptasi dan inovasi gitu ya, itu sangat penting.